Dalam persidangan kasus narkoba dengan terdakwa Irjen Teddy Minahasa, mantan Kapolda Sumatera Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengerahkan sejumlah jaksa senior yang menangani kasus tindak pidana pembunuhan Verdi Sambo. Sidang yang beragendakan keterangan dua orang saksi kunci ini sempat memanas lantaran pihak kuasa hukum terdakwa mengajukan nota keberatan dari keterangan saksi dan pertanyaan jaksa penuntut umum yang melakukan pertanyaan berulang-ulang. Selain itu, ketegangan juga terjadi antara majelis hakim dan kuasa hukum Hotman Paris Hutapea. Ketegangan di ruang sidang diawali dengan keberatan Hotman yang disampaikan bukan di waktu gilirannya berbicara. Majelis hakim meminta Hotman Paris menyampaikan keberatannya bukan di saat sidang saat ini. Sementara itu, dalam persidangan kali ini, dua saksi dihadirkan, yakni Janto P. Situmorang dan Muhammad Nasir, yang diduga sebagai penerima narkoba jenis sabu dari Kasranto, mantan Kapolsek Kalibaru. Dan keterangan dari dua orang saksi yang dihadirkan oleh jaksa pada sidang kali ini tidak ada yang memberatkan terdakwa Teddy Minahasa. Tidak ada bukti sama sekali, saksi sama sekali yang mengatakan bahwa Sambo lagi. Tidak ada bukti sama sekali bahwa Teddy Minahasa meminta agar sabu ditukar dengan tawas. Bahkan ada lagi keanehan yang sangat terlalu aneh, yaitu 4 penyidik polisi dari Bukit Tinggi yang diperiksa 2 minggu lalu ya. Ternyata di BAP tidak ada satupun pertanyaan. Mereka sudah di BAP oleh penyidik Polda Metro Jaya, tapi tidak ada satupun pertanyaan apakah benar ada penukaran sabu dengan tawas. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim John Sarman Saragi akan kembali digelar pada Kamis nanti dengan agenda keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Terima kasih masih di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, setelah buron selama 7 bulan, tersangka korupsi Bupati Nonaktif Kabupaten Membramo Tengah Riki Hampagawak ditangkap KPK. Penangkapan dilakukan di persembunyiannya di Jayapura, Papua. Bupati Nonaktif Kabupaten Membramo Tengah Riki Hampagawak ditangkap KPK setelah buron selama 7 bulan. Penangkapan dilakukan Minggu sore di lokasi persembunyiannya di Abepura, Jayapura, Papua. Usai ditangkap, Riki Hampagawak diamankan ke Makobrimob Polda Papua untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta melalui Bandara Sentani. Setibanya di gedung KPK Jakarta pada Senin siang, Riki menjalani pemeriksaan penyidik yang berlangsung sekitar 6 jam. RHP juga diduga menerima sejumlah uang sebagai gratifikasi dari beberapa pihak yang kemudian diduga juga dilakukan tindak pidana pencucian uang berupa membelanjakan, menyembunyikan, maupun menyamarkan asal-usul dari harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi. Sejauh ini terkait dengan dugaan suap, gratifikasi dan pencucian uang yang dinikmati tersangka RHP sejumlah sekitar 200 miliar. Dan hal ini terus dilakukan pendalaman serta dikembangkan oleh penyidik KPK. Riki Hampagawak sebelumnya ditetapkan tersangka oleh KPK pada 14 Juli 2022 tahun lalu dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi sejumlah proyek di Pemkab Membramo Tengah. Pemirsa, pengurus baru PSSI sowan ke Istana bertemu Presiden Jokowi. Pemerintah mendukung transformasi PSSI untuk membangun sepak bola secara menyeluruh, termasuk memberantas mafia sepak bola. Ketua Umum PSSI Erick Thohir beserta Wakil Ketua Umum dan Komite Eksekutif menemui Presiden Joko Widodo Senin siang.
Presiden mendukung transformasi sepak bola di tangan pengurus baru PSSI dan meminta agar dibuat blueprint atau cetak biru untuk pengembangan sepak bola tanah air yang merupakan olahraga favorit masyarakat Indonesia. Adapun dari pemerintah sendiri melihat pemerintah siap membackup PSSI dalam membangun training camp yang dibutuhkan oleh tentu tim nasional kita. Infrastruktur lainnya seperti lapangan-lapangan pertandingan yang memang akan dipakai untuk kejuaraan-kejuaraan internasional. Pemerintah juga mendukung terutama bagaimana perizinan bila memungkinkan dan harus dipastikan bahwa sudah keluar seluruhnya 3 bulan sebelum musim kompetisi. Sebelumnya Erick Thohir beserta Zainuddin Amali juga telah menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk meminta dukungan memberantas mafia bola. Kapolri menyatakan memperkuat Satgas Anti Mafia Bola untuk mendukung kebijakan PSSI memberantas mafia yang menggerogoti sepak bola Indonesia. Selain itu, Polri juga mendukung pembenahan sepak bola Indonesia agar sesuai standar FIFA. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengaku akan fokus mengurus sepak bola sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Pernyataan tersebut disampaikan sesaat setelah bertemu Presiden Jokowi. Pernyataan tersebut seolah menjadi kode apakah pertanda Zainuddin Amali akan mundur dari jabatannya sebagai Menpora. Menpora Zainuddin Amali telah menghadap ke Presiden Joko Widodo terkait dirinya yang terpilih jadi Wakil Ketua Umum PSSI. Sebelumnya Zainuddin Amali telah resmi terpilih sebagai Wakil Ketua Umum 1 PSSI periode 2023-2027. Zainuddin Amali jadi Wakil Ketua PSSI 1 menggantikan Yunus Nusi yang menyatakan mundur di Kongres Luar Biasa PSSI. Sesaat setelah pertemuannya dengan Presiden Jokowi, Zainuddin Amali menjawab rumor soal wacana mundur dari jabatannya sebagai Menpora. Zainuddin memang tidak secara tegas menyatakan mundur dari jabatan Menpora, namun ia mengaku sudah mengantongi izin untuk fokus mengurus sepak bola sebagai Waketum PSSI yang kini dipimpin Menteri BUMN Erick Thohir. Ya, terima kasih Pak. Tadi saya secara pribadi sudah melapor kepada Pak Presiden dan tentu juga beliau sudah mengetahui tentang saya terpilih sebagai salah satu Wakil Ketua Umum PSSI dan beliau menyerahkan kepada saya karena saya menyampaikan kepada teman-teman saya harus memilih dan saya sampaikan kepada Pak Presiden, Bapak, saya akan fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola menjadi pengurus PSSI. Dan itu dipahami oleh beliau dan beliau menyampaikan kepada saya diizinkan untuk konsentrasi dan fokus kepada sepak bola. Pertanyaan ini pun seolah menjadi tanda tanya sekaligus kode. Akankah Zainuddin Amali yang terpilih sebagai Menpora dalam Kabinet Indonesia Maju 2019 mundur dari jabatannya sebagai Menpora? Kita ke informasi selanjutnya. Setelah bertemu Luki Hakim, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berjanji akan memberikan solusi terkait permasalahan di Indramayu yang mengakibatkan Luki Hakim mundur. Sementara Bupati Indramayu Nina Agustina membantah adanya konflik dengan Luki. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menemui Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim yang telah mengajukan pengunduran diri. Pertemuan membahas sejumlah permasalahan yang terjadi di Indramayu yang mengakibatkan Luki Hakim mundur dari jabatannya. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini berjanji akan memberikan solusi. Saya baru bertemu dengan Kang Luki Hakim membahas permasalahan yang terjadi di sana. Setelah mendengarkan, menyimak dengan saksama, insya Allah sebagai gubernur, pembina daerah, saya akan mencarikan solusi-solusinya yang mudah-mudahan solusi ini menjadi sebuah ending yang baik. Gimana-gimananya nanti pasti diupdate lagi, dikabarin lagi. Terima kasih. Terkait pengunduran diri, Luki Hakim sempat mengunggah video melalui akun Instagramnya. Luki mengaku tidak malu jika dianggap cengeng dan mengundurkan diri. Bagi saya nggak apa-apa, justru seharusnya pejabat itu menangis malu
kalau misalnya pejabat itu nggak bekerja dengan benar. Kalau kita dibayar oleh uang rakyat itu amanah dunia akhirat. Rakyat itu cari uang itu susah loh. Bekerja dari pagi sampai malam, ngalamin panas segala macam, itu membayar pajak berharap pejabatnya bekerja dengan benar. Dan kalau misalnya memang ternyata tidak bisa bekerja dengan benar sesuai dengan sumpah jabatan, ya terbaik adalah mundur. Sementara itu Bupati Indramayu Nina Agustina mengatakan menghargai dan menghormati keputusan Luki Hakim mundur karena itu merupakan hak pribadinya. Nina pun membantah ada konflik pribadi dengan Luki Hakim. Mungkin haknya beliau saat ini Mas Luki ingin mengundurkan diri, ya kita hormatin, kita hargain apa keinginan dari Mas Luki Hakim. Surat pernyataan pengunduran diri Luki Hakim sebagai Wakil Bupati Indramayu bernomor 132/335 Tapem tertanggal 8 Februari 2023. Surat yang ditujukan kepada DPRD Indramayu dengan tembusan kepada Mendagri dan Bupati Indramayu itu telah diserahkan sendiri oleh Luki Hakim ke DPRD Indramayu. Namun saat ini belum diproses DPRD Indramayu karena masih masa reses hingga 20 Februari 2023. 2 pekan berlalu, pencarian korban gempa Turki masih berlangsung. Tim SAR Indonesia turut serta dalam pencarian. Informasinya saat lagi untuk Anda.